Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Malik SPTMA, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo, peserta pelatihan kepemimpinan nasional pada Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta akan menyajikan implementasi proyek perubahan dengan judul Lentera Desa, Program Penguatan Pemberdayaan Suku Anak Dalam di Kabupaten Tebo. Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih pada Bapak Agus Rubianto SEMM, Bupati Tebo selalu mentor kami dalam penyusunan proyek perubahan ini. Bapak Nazar Effendi SEMSI, Wakil Bupati Tebo. Bapak Dr. Cindy SHMH, Penjabat Sekda Tebo. Bapak AKP Trianto, Kapolres Tebo. Bapak Dr. Abdurrahman SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Tebo. Bapak Dr. Insinyur Aswin Adi Eka, MSI, selaku coaching yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan implementasi proyek perubahan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Tebo, Bumi Seentagala Serengkudayung, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi dengan luas wilayah 6.461 km persegi yang terbagi dalam 12 kecamatan, 122 desa, dan 7 kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 367.251 jiwa yang terdiri dari beragam suku bangsa. Dari berbagai suku bangsa tersebut, di Kabupaten Tebo terdapat suku Anak Dalam atau suku Kubu atau disebut juga dengan orang rimba. Suku Anak Dalam di Kabupaten Tebo hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang disebut tubo, dipimpin oleh seorang tumenggung yang dipilih berdasarkan garis keturunan atau kapasitas pribadi. Tahun 2024, jumlah suku Anak Dalam yang bermukim di Kabupaten Tebo sebanyak 1.146 jiwa dengan 11 orang temenggung, di mana mereka hidup dan berkembang dalam kawasan Taman Nasional Bukit 30 dan Taman Nasional Bukit 12, serta kawasan hutan produksi yang menyebar di 9 desa dan 6 kecamatan dalam Kabupaten Tebo. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka masih sangat tergantung dengan hasil berburu dan hasil hutan, sehingga dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup ini, mereka selalu berpindah-pindah atau dalam bahasa mereka disebut dengan melangun. Bertolak dari kondisi sosial dan ekonomi suku Anak Dalam sebagai upaya untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Tebo 2025-2030, yaitu membangun Kabupaten Tebo yang cerdas, sehat, dan sejahtera tahun 2025-2030, yang dijabarkan ke dalam misi yang terkait dengan pemberdayaan, yaitu misi kedua mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal, serta misi keempat, yaitu optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk tercapainya visi dan misi tersebut sampai kepada suku Anak Dalam di Kabupaten Tebo, perlu adanya terobosan melalui program Lentera Desa, yaitu program penguatan pemberdayaan suku Anak Dalam SAD di Kabupaten Tebo yang digagas dalam proyek perubahan oleh Abdul Malik SPTMA, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo. Mereka hidup di sini itu sudah dari nenek moyangnya. Nah, kemudian 30 tahun yang lalu lahan ini beralih menjadi perkebunan sawit. Persoalannya ketika itu menjadi perkebunan sawit, mereka tidak dihitung di dalamnya. Akibatnya mereka, di mana mereka berada, mereka diusir terus. Jadi mereka mobilnya tinggi sehingga kehidupan mereka menjadi sangat marginal, sangat susah. Tidak ada sumber penghidupan di sini karena ini sudah menjadi kebun orang. Terus kemudian di sini juga tidak ada umbi-umbian, tidak ada buah-buahan. Kalau dulu sini adalah bungaronnya mereka. Jadi dulu nenek moyang mereka di sini namanya ada Banuaron. Banuaron itu adalah kebun buah. Mereka merdeka di situ mengambil buahnya. Tapi kemudian ketika berganti kebun sawit, itu semua hilang. Mereka tidak menyadari waktu itu bahwa
pergantian perkebunan itu akan merusak kehidupan mereka karena ada janji-janji palsu yang disampaikan waktu itu kalau dijadikan kebun ini sebuah bisa dimakan. Mereka waktu itu ditipu-tipu saja seperti itu. Akibatnya mereka mengalami kehidupan yang susah untuk saat. Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam upaya pemberdayaan suku anak dalam di Kabupaten Tebo, dilakukan suatu terobosan inovatif berupa 1. Menyusun regulasi tentang pemberdayaan dan perlindungan suku anak dalam. 2. Melaksanakan pelatihan keterampilan bagi suku anak dalam untuk mengelola lahan menjadi lahan produktif. 3. Memberikan layanan bersama untuk kependudukan, kesehatan, dan pendidikan dengan menggunakan mobil keliling melalui desa terdekat yang memiliki sinyal internet. 4. Membangun desa agroforestry cerdas yang mengkombinasi perhutanan sosial, konservasi, dan pelatihan pertanian adaptif berbasis teknologi. 1. Pembentukan tim efektif. Tim efektif merupakan organisasi utama dalam mendukung proyek perubahan. Pembentukan tim efektif dipimpin langsung oleh Abdul Malik SPT ME, selaku project leader yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan output terbitnya surat keputusan Bupati Tebo tentang pembentukan 1. Tim efektif program Lentera Desa yang diketuai oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo, dengan anggota tim terdiri dari Kabid pada Dinas PMD, Kabid pada Dinas Sosial P3A, Kabid Tanaman Pangan, Kabid Kependudukan, serta Kabid Kominfo. 2. Tentang pembentukan tim pelaksanaan satuan tugas program Lentera Desa yang diketuai oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo dengan melibatkan stakeholder yang terkait yaitu Sekda, Kadis Kominfo, Kadis Kesehatan, Kadis Diknas, Kadis Kependudukan dan Capil, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo. 3. Jadwal pelaksanaan perekaman KTP pada suku anak dalam. 4. Jadwal pelatihan pertanian bagi suku anak dalam di Kabupaten Tebo. Rapat kerja stakeholder. Strategi pentahelik yang melibatkan stakeholder dalam implementasi proyek perubahan ini terdiri dari pemerintah daerah Kabupaten Tebo, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, akademisi dalam hal ini Institut Agama Islam Tebo, media elektronik, pihak swasta yaitu perusahaan sekitar hutan, Kepala BPJS Kesehatan, pendamping SAD, LSM Warsi, LSM Orik, dan para temenggung SAD. Penyusunan regulasi. Regulasi dalam program Lentera Desa berfungsi sebagai landasan operasional disusun secara bersama-sama untuk mendapatkan model yang tepat dalam pemberdayaan suku anak dalam di Kabupaten Tebo. Dalam kaitan ini, regulasi yang disusun adalah Peraturan Bupati Tebo tentang model pemberdayaan dan perlindungan hak-hak suku anak dalam di Kabupaten Tebo. Sosialisasi dan launching. Agar program Lentera Desa menggema di bumi Sentak Galah Serengkudayung Kabupaten Tebo, pada tanggal 12 Agustus 2025 dilakukan launching program Dokter Masuk Dusun, Lentera Desa, dan program Semangka Tebo yang diluncurkan oleh Bupati Tebo Bapak Agus Rubianto SEMM. Implementasi program Lentera Desa. Implementasi program Lentera Desa dalam upaya pemberdayaan suku anak dalam di Kabupaten Tebo, selain mempersiapkan regulasi dan administrasi tim efektif bersama satuan tugas melaksanakan kegiatan turun lapangan untuk melakukan perekaman KTP dan pemberian bantuan sosial bagi suku anak dalam yang dilaksanakan di Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir. Monitoring dan evaluasi. Setelah milestone atau tahapan pelaksanaan proyek perubahan Lentera Desa dilaksanakan dengan baik, dengan beberapa catatan dan kendala, namun dapat diselesaikan dengan baik sehingga tahapan 1 sampai dengan tahap 6 telah berjalan sukses. Selanjutnya akan dilaksanakan tahapan program untuk jangka menengah dan jangka panjang. Demikian seluruh rangkaian penyelenggaraan program Lentera Desa, yaitu penguatan pemberdayaan suku anak dalam di Kabupaten Tebo. Semoga program ini mampu memberikan daya ungkit terhadap sumber daya suku anak dalam di Kabupaten Tebo untuk maju bersama menjadi masyarakat modern yang mampu bersaing dan memiliki keterampilan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu,
nama budaya salam kebajikan. Saya Agus Rubianto, SEMM, Bupati Tebo, mendukung program Lentera Desa, pemberdayaan suku anak dalam di Kabupaten Tebo. Proyek perubahan Abdul Malik, SPT ME, peserta PKN 2. Saya Nazar Effendi, SMSI, Wakil Bupati Tebo, mendukung program Lentera Desa sebagai proyek perubahan dari Abdul Malik SPT ME beserta PKN 2. Semoga dapat memberikan dampak terhadap pemberdayaan SAD di Kabupaten Tebo. Saya Dr. Cindy SHMA, Sekda Kabupaten Tebo, mendukung program Lentera Desa untuk pemberdayaan suku anak dalam di Kabupaten Tebo. Mendukung program Lentera Desa untuk pemberdayaan suku anak dalam di Kabupaten Tebo. Mendukung program Lentera Desa untuk pemberdayaan suku anak dalam wilayah Kabupaten Tebo. Mendukung program Lentera Desa untuk pemberdayaan suku anak dalam di Kabupaten Tebo. Mendukung program Lentera Desa untuk pemberdayaan suku anak dalam di Kabupaten Tebo. Mendukung program Lentera Desa untuk pemberdayaan suku anak dalam di Tebo. Program Lentera Desa untuk pemberdayaan suku anak dalam di Kabupaten Tebo. Bahwa kami mendukung program Lentera Desa untuk pemberdayaan suku anak dalam di Kabupaten Tebo. Kami perwakilan dari PT LAJ Lestari Asri Jaya bersama dengan perwakilan SAD wilayah Kecamatan Sumai sangat mendukung proyek yang dikerjakan oleh Bapak Abdul Malik selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tebo tentang proyek pemberdayaan masyarakat SAD suku anak dalam di Kabupaten Tebo. Saya sebagai Temenggung Pak Bujang Kabun hidup berdampingan dengan perusahaan LAJ untuk mendoakan keselamatan kemajuan proyek Abdul Malik yang sejujur-jujurnya. Terima kasih. Terima kasih.